Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miftahul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking A. Saya Haikal Bagas Pratama dengan NIM akhir 227. Di sini saya akan membicarakan terkait dengan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia sudah menjadi problema besar dan sebuah problem yang sangat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tingkatan yang lebih lanjut terkait hal tersebut. Sebelum kita ulik lebih lanjut, kesenjangan sosial itu apa sih? Kesenjangan sosial adalah kondisi di mana hal-hal yang tidak seimbang dalam kehidupan di masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut disebabkan karena ketidakadilan distribusi yang ada di masyarakat. Distribusi seperti distribusi infrastruktur, distribusi produk, distribusi dan lain sebagainya itu akan mendampak terkait dengan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulis lebih lanjut terkait kesenjangan sosial yang ada di Jawa dan yang ada di luar Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan ataupun Sumatera yang telah bergabung dengan negeri ini. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas terkait dengan IKN, salah satu proyek pemerintah untuk meratakan perekonomian dan menghapus kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama terkait dengan kesenjangan Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kesenjangan sosial yang ada di Pulau Jawa ini disebabkan karena Pulau Jawa adalah sebuah kunci. Pulau Jawa sudah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang ada di negeri ini sejak saat kita merdeka atau 1945. Dulu ibu kota negara Indonesia terletak di Yogyakarta. Setelah itu dipindahlah ke Jakarta dan menjadi pusat pemerintahan yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Perekonomian yang masuk dari luar itu akan masuk juga terhadap di Pulau Jawa, akan berimbas kepada Pulau Jawa tersebut. Karena apa? Banyak pula peluang pekerjaan, banyak sekali peluang-peluang yang lain yang akan masuk di Pulau Jawa, akan menambah, akan menyumbang terkait dengan perekonomian daerah yang ada di Pulau Jawa. Selain itu pula dari peraturan pemerintah dari dulu juga itu seakan-akan menguntungkan Pulau Jawa. Seperti yang kita lihat sebelum adanya pemerataan harga BBM dulu tahun 2012, kita ingat di Pulau Jawa harga BBM sekitar Rp5.000 per liternya. Tapi di pulau lainnya itu bisa mencapai Rp15.000 per liter. Itu sudah menandakan bahwa kesenjangan sosial yang sangat jauh antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Selain terkait dengan BBM, juga terkait dengan logistik yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kesenjangan sosial tersebut dimulai dari distribusi logistik tersebut yang terhambat. Kalau kita mengetahui lah di Jawa itu banyak sekali distribusi produk. Maksudnya karena infrastruktur di Jawa itu sudah sangat modern. Banyak jalan tol, banyak kereta api, banyak bandara yang ada di Pulau Jawa. Itu memudahkan distribusi produk, penyaluran ke konsumen, dan sebaliknya. Itu akan mempercepat proses perekonomian yang ada di Jawa. Tapi kita lihat di luar Pulau Jawa, kita lihat dengan seksama. Di luar Pulau Jawa apakah terjadi dengan keadaan yang sama? Menurut Anda gimana? Tentu saja tidak. Karena masih banyak jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan cuma terkait dengan jalan lumpur yang ada di Papua dan lain sebagainya. Itu juga berdampak dengan distribusi produk ke depannya terkait dengan pemerataan sosial dan juga pemerataan perekonomian. Pada era Bapak Jokowi, kita banyak terkait berita bahwa pulau-pulau lainnya juga mulai dikembangkan seperti tol Sumatera, terkait dengan tol Papua dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu proses untuk mempercepat
perekonomian dan mempercepat distribusi produk supaya perekonomian tersebut bisa lebih cepat, lebih merata ke depannya. Itu adalah salah satu kunci pemerintah. Tapi belum cukup terkait dengan distribusi produk. Di Jawa adalah pusat pendidikan dan kesehatan. Kita di Jawa itu sudah memiliki pendidikan dan kesehatan, fasilitas kesehatan yang merata. Setiap aspek kehidupan di Jawa itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Dari pemerintah itu kebanyakan distribusinya, kebanyakan proyek-proyek pemerintah itu terletak di Jawa. Tapi kita lihat dulu pendidikan yang ada di luar Pulau Jawa dan kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di luar Pulau Jawa sangat minim sekali, karena pemerintah belum condong untuk melakukan pemerataan fasilitas tersebut. Seperti kita lihat di Papua, banyak sekali sangat kecil sekali terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di Papua. Terus terkait dengan pendidikan, sebenarnya aku sangat yakin terkait dengan bahwa orang-orang di Pulau Jawa itu memiliki sumber daya manusia yang mungkin melebihi orang Jawa. Tapi mereka kekurangan terkait dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang akan memperburuk keadaan tersebut. Itu juga akan memberikan kesenjangan perekonomian yang sangat jauh dari antara Pulau Jawa dan pulau yang lain. Belum cukup hal tersebut, juga terkait dengan kasta atau terkait dengan kesenjangan sosial di masyarakat, kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Kelas sosial yang ada di Jawa seperti di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya, itu sudah menandakan bahwa mereka itu kelas menengah ke atas yang terkait dengan kestabilitas produk atau stabilitas produk itu dijaga dengan baik terkait dengan kelas-kelas menengah tersebut. Maksudnya mereka itu menjaga kestabilitas harga dengan daya beli yang mereka punya. Tapi kita lihat dengan di luar Pulau Jawa, masih banyak orang pekerjaan mereka itu terkait dengan pertanian dan memiliki daya beli produk itu yang rendah. Kembali terkait dengan itu, makanya pemerintah membangunlah IKN. IKN adalah jalan keluar. IKN adalah jalan keluar pemerintah yang mereka punyai. IKN adalah sebuah pemerataan pembangunan, pemerataan infrastruktur dari pemerintah. IKN diharapkan menjadi peluang besar untuk peningkatan perekonomian di luar Jawa, dimulai dari Pulau Kalimantan. Karena kita ketahui Pulau Kalimantan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Kebanyakan sumber daya alam yang ada di Kalimantan itu diekspor atau disalurkan ke Jawa, diproses di Jawa. Kalimantan dapat apa? Dapat bekas tambang. Nggak ada dapat apa-apa. Mereka cuma dapat buangannya saja. Kebanyakan seperti itu. Banyak terkait dengan telaga atau danau buatan, danau bekas tambang itu yang mereka peroleh. Makanya pemerintah membangun IKN untuk penyaluran terhadap barang mentah dan ke arah diproses menjadi barang jadi itu ke Kalimantan saja. Mereka ingin membangun sebuah pabrik, mereka ingin sebuah pemrosesan tersebut menjadi lebih cepat, akan meningkatkan perekonomian, akan memberikan dampak terkait dengan tenaga kerja, memberikan peluang pekerjaan yang lebih bagus di Kalimantan. Semoga kedepannya pemerintah memiliki jalan lain terhadap pulau-pulau yang lain seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Semoga pemerataan tersebut menjadi lebih merata, stabilitas ekonomi juga semakin kuat, dan tentunya kesenjangan sosial, kesenjangan masyarakat antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa akan semakin menurun. Semoga kedepannya pemerintah berhasil terkait dengan rencana-rencana tersebut. Mungkin sekian dari saya. Itu cuma terkait dengan omong-omongan terkait dengan pemikiran saya yang belum tentu terkait dengan
Ini sebuah ide pemikiran saya terkait dengan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Sekian, kurang dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.